Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Enterprise Resource Planning. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan web ERP. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah pengenalan software web ERP, membuat supplier pada web ERP, membuat customer pada web ERP, membuat item pada web ERP. Salah satu langkahnya adalah dengan mengetikkan web-erp.org/web-erp/index.php, di mana nanti di sini kita akan masuk ke company, di mana ada web ERP demo company, ada username, kita masukkan admin, untuk passwordnya kita masukkan web ERP, lalu tekan tombol login. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke tampilan menu utama, di mana di sini ada web ERP demo, ada demonstration user, ada main menu, ada sales dan seterusnya, ada transaction dan seterusnya, ada inquiry and report dan seterusnya. Ini adalah menu utama yang ada di web ERP. Untuk melakukan setting, kita memilih demonstration user, di mana di sini ada user ID, user name, maximum number of record to display, ada language, kurang lebih ada 31 bahasa, ada tema, ada password baru, konfirmasi password, ada email, display page help, display file help, ada PDF language support. Selanjutnya, akun hutang, ringkasan fungsi utama sistem ini adalah melacak jumlah hutang bisnis kepada pemasok dalam mata uang lokal dan asing. Perhatikan bahwa di beberapa negara itu istilah pemasok dikenal dengan istilah vendor. Sebagai pengganti pemasok diberikan untuk hal ini. Laporan penuaan pemasok mempertimbangkan persyaratan aktual yang berlaku untuk pemasok dan didukung oleh penyelidikan terperinci mengenai faktor aktual yang jatuh tempo. Sepenuhnya terintegrasi ke stok, di mana tanda terima pesanan pembelian stok dapat dipilih untuk dimasukkan ke dalam faktur pemasok. Selisih penuh varian harga biaya standar antara biaya standar persediaan yang diterima dengan biaya aktual yang ditagihkan pada nilai tukar yang ditagihkan dicatat dan diposting ke buku besar. Pembayaran pemasok dan yang dijalankan membuat entry system untuk mencatat pembayaran semua pemasok dengan jumlah jatuh tempo. Fasilitas memungkinkan untuk menahan faktor yang disengketakan agar tidak dimasukkan dalam proses pembayaran namun tetap mencatat biaya di buku besar. Adapun di sini terkait dengan invoice untuk tagihan, di mana ada credit notes dan enter sampai ke pembayaran untuk proses selanjutnya. Pemasok atau vendor dari tab menu payable di bawah maintenance, klik add a new supplier. Detail baru hanya dimasukkan ke database sebagai pemasok. Baru setelah pengguna mengklik tombol insert new supplier, jika pengguna berpindah ke layar lain tanpa mengklik tombol ini, entry apapun akan hilang. Kode pemasok bidang ini digunakan sebagai pengidentifikasi unit pemasok di mana terdiri dari maksimum 10 karakter atau teks, huruf atau angka. Hal ini memungkinkan pencarian pemasok lebih cepat dibandingkan teks lengkap nama pemasok dan menjaga ukuran database tetap minimum karena direferensikan pada semua transaksi pemasok, pesanan, pembelian, pengiriman, dan kontak pemasok. Nama pemasok digunakan secara luas dalam pencarian, penggunaan huruf yang tepat dan penggunaan nama lengkap pemasok disarankan panjang maksimum nama adalah 40 karakter. Alamat 1234 ini adalah alamat faktur dan laporan tagihan bidang ini mengizinkan maksimal 40 karakter dan bersifat opsional. Pemasok sejak defaultnya adalah tanggal saat ini di lokasi server web, ini murni kolom memo untuk digunakan laporan yang dibuat secara eksternal, tanggal valid apapun dari format yang ditentukan di configuration.php untuk default date format dapat dimasukkan. Detail dan referensi bank bidang ini digunakan untuk mengekspor file pembayaran ke sistem pembayaran perangkat lunak. Di bank, bidang ini dilihat oleh pemasok sebagai referensi kredit langsung ke rekening bank mereka. Bidang ini menerima hingga 12 karakter. Nomor rekening bank ini digunakan dalam ekspor file pembayaran ke sistem pembayaran perangkat lunak bank. Nomor rekening bank adalah nomor rekening tujuan transfer dana pada saat proses pembayaran diproses. Nomor rekening bank menerima hingga 16 karakter. Syarat pembayaran adalah terjadinya perdagangan dengan pemasok. Ketentuan pembayaran yang sesuai dapat dipilih dari daftar drop-down. Jika perlu, ketentuan pembayaran baru dapat ditentukan secara terpisah dari tab pengaturan pada menu utama di bagian piutang atau hutang. Mata uang pemasok ini adalah bidang wajib yang mengidentifikasi mata uang yang digunakan pemasok untuk melakukan penagihan.
Saran pengiriman uang, jika pemasok ditandai membutuhkan saran pengiriman uang, proses pembayaran akan membuat laporan yang menunjukkan susunan faktur dan nota debit yang dibayarkan oleh pembayaran tersebut. Fitur ini tidak diterapkan. Grup pajak, kelompok pajak menentukan otoritas pajak tempat pemasok melapor dan harus memungut pajak. Bidang inilah yang digabungkan dengan catatan lokasi inventaris yang menentukan tarif pajak yang digunakan perhitungan otomatis pajak atas faktur dan kredit pemasok. Tarif ini dapat diubah pada saat masuknya faktur. Berikut adalah tampilan dari supplier, di mana di sini kita bisa menambahkan untuk add new supplier. Selanjutnya di sini kita akan dari supplier yang baru kita isikan terkait dengan supplier code. Ada supplier name, ada address 12345, di mana ada street, city, provinsi, ada postal code, ada country telepon, fax email, email address, URL, supplier tipe, supplier set, terkait dengan date, month, year, ada bank partikular, ada bank referensi, bank account number, nomor rekening bank, payment term, termin pembayaran, faktor company, tax reference, supplier currency, remittance advice, default shipper, default kill account, sama tax group. Piutang usaha, fungsi utama dari sistem ini adalah untuk melacak jumlah hutang pelanggan kepada bisnis baik dalam mata uang lokal maupun mata uang asing. Sistem menunjukkan faktor demi faktor saldo pada akun, tidak kehilangan rincian tentang apa yang membentuk akun dalam saldo yang diajukan. Ini adalah sistem item yang terbuka. Penyelidikan keterlambatan yang memperhitungkan hari pengiriman ke cabang pelanggan dan persyaratan sebenarnya yang berlaku untuk pelanggan didukung dengan penyelidikan rinci mengenai faktor sebenarnya yang telah jatuh tempo. Laporan analisis penjualan yang didapat ditentukan pengguna secara fleksibel ke PDF atau spreadsheet atau comma separated value atau CSV, di mana nilai yang dipisahkan dengan koma. Pelanggan baru dari menu piutang, klik add new customer. Catatan pelanggan adalah akun tagihan sebenarnya. Jumlah cabang dapat ditentukan untuk setiap akun pelanggan. Setidaknya satu cabang harus ditentukan untuk setiap pelanggan. Detail cabang yang akan mencatat informasi lokal tentang alamat pengiriman, otoritas pajak, area penjualan, dan staf penjualan. Kode pelanggan field ini digunakan sebagai pengenal unik pelanggan yang berukuran maksimal 10 karakter, teks, huruf, atau angka. Hal ini memungkinkan pencarian pelanggan lebih cepat dan menjaga ukuran database tetap minimum. Nama pelanggan digunakan secara luas dalam pencarian dan muncul pada faktor laporan persis seperti yang diketik. Pencarian tidak tergantung huruf besar ataupun kecil. Penggunaan huruf besar yang tepat, penggunaan nama lengkap pelanggan disarankan. Panjang maksimum nama adalah 40 karakter. Alamat 1234 ini adalah alamat di mana faktur dan laporan akan diposting. Kotak pos harus dimasukkan jika ada. Bidang ini mengizinkan maksimal 40 karakter dan bersifat opsional. Jika faktur yang ditinggalkan tidak akan menunjukkan alamat pelanggan, maka merupakan persyaratan untuk faktur GST atau PPN yang valid di beberapa administrasi. Mata uang ini adalah bidang wajib yang mengidentifikasi mata uang yang akan digunakan untuk menagih pelanggan. Semua faktur yang dibuat untuk pelanggan akan menggunakan mata uang ini, dan kurs akan digunakan sebagai diatur dalam master mata uang, dapat diakses dari modul General Ledger. Nilai tukar mata uang dipertahankan setidaknya setiap bulan. Diskon faktur pelanggan dapat diatur dengan tingkat diskon umum yang berlaku untuk semua penjualan. Persentase yang dimasukkan secara default pada semua faktur kepada pelanggan. Tingkat diskonto dapat diganti secara manual pada saat pembuatan faktur yang akan digunakan sistem menghitung diskonto. Persentase diskon yang digunakan pada faktur tidak akan disimpan sebagai default di masa yang akan datang kecuali rincian pelanggan diubah. Bidang ini memeriksa untuk memastikan bahwa persentasenya kurang dari 100% dan lebih besar atau sama dengan 0. Fitur ini saat ini tidak digunakan atau diimplementasikan. Diskon pembayaran cepat pelanggan dapat diatur dengan persentase diskon pembayaran cepat individual. Bidang ini hanya untuk keperluan memorandum dan ditampilkan di layar ketika dapat diterima pelanggan dimasukkan. Jika resi tepat waktu, maka diskon dapat dihitung dan diinput bersama resi. Pelanggan sejak standarnya ini adalah tanggal saat ini. Bidang ini hanya digunakan pada laporan tertentu yang dapat digunakan untuk membatasi pelanggan yang ditampilkan, dan juga pertanyaan referensi kredit. Sistem hanya akan terima tanggal di kolom ini. Tanggal dapat diubah kapan saja, tidak ada kesalahan saat memeriksa bidang ini.
status atau peringkat kredit, pencarian tersedia untuk bidang ini, tombol tersedia untuk pembuatan kategori status kredit baru. Status kredit dapat ditentukan untuk menghentikan faktor dari atau pesanan baru apapun kepada pelanggan terlepas dari batas kreditnya. Status kredit pelanggan dapat diubah-ubah sewaktu-waktu. Catatan ini tidak pernah ditampilkan dalam laporan faktur kredit atau laporan apapun yang ditujukan untuk dilihat oleh pelanggan. Batas kredit ini adalah bidang wajib yang menerima nilai positif apapun saat ini hanya untuk tujuan memorandum. Pengalamatan faktur bidang ini adalah bendera yang memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah untuk mengalamatkan invoice ke alamat pos kantor pusat. Ini adalah alamat pos untuk dari catatan pelanggan seperti yang dimasukkan di atas. Ini adalah opsi default. Untuk mengalamatkan invoice ke alamat pos cabang, ini adalah alamat faktur yang dibebankan kepada pelanggan ke cabang pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin ingin agar cabang mengotorisasi faktur sebelum dikirim ke kantor pusat untuk pembayaran. Alamat pos cabang yang dimasukkan akan digunakan untuk mencetak invoice. Berikut adalah cara membuat customer. Di sini ada customer inquest, ada customer transaction, ada customer maintenance. Di sini ada set customer, ada enter a partial name or enter partial phone number, ada or choose a type any, or enter a partial code, or enter part of address, or choose an area any, such no, dan CSV format. Selanjutnya adalah inventaris atau stok. Dalam banyak kasus, karena penggunaannya berlatar belakang bahasa Inggris, inventaris disebut dengan stok yang mungkin membingungkan bagi sebagian orang. Kata stok digunakan secara bergantian dengan persediaan. Inventaris yang ditagih menggunakan opsi faktur akan mengurangi stok yang ada di lokasi stok yang ditentukan dalam faktur. Persediaan yang dikreditkan menggunakan opsi pembuatan nota kredit akan meningkatkan stok disimpan di lokasi dipilih dalam nota kredit. Penyesuaian inventaris terhadap kuantitas yang disimpan jika dimungkinkan dan ditransfer antar lokasi stok. Persediaan dapat dinilai berdasarkan biaya standar, biaya yang dikelola secara manual, atau biaya rata-rata tertimbang yang dikelola secara otomatis. Jika integrasi stok buku besar aktif, posting buku besar dibuat untuk penyesuaian stok, perubahan biaya standar, biaya penjualan, dan pergerakan stok pada faktur dan perkreditan. Fitur sistem inventaris, beberapa gudang jumlah stok dipertahankan untuk jumlah lokasi yang tidak terbatas. Harga untuk setiap stok ditetapkan setiap jenis penjualan yang akan dalam dan semua mata uang apapun sehingga memungkinkan fleksibilitas harga yang besar. Bagian perakitan dapat didefinisikan dengan cara yang mirip dengan set kit. Bagian-bagian ini hanya untuk pemesanan pembuatan faktur dan analisis penjualan. Tidak ada saldo stok yang dipertahankan, melainkan jumlah komponen diperbarui secara proporsional dan dengan kuantitas yang ditentukan dalam majelis. Laporan biaya pemeliharaan dan penilaian standar penggunaan inventaris berdasarkan penyelidikan bulan berdasarkan lokasi dan secara keseluruhan laporan perencanaan inventaris. Selanjutnya adalah kategori inventaris. Semua item harus mengacu pada satu kategori inventaris. Kategori inventaris ditentukan dari pengaturan inventaris, pemeliharaan, kategori inventaris. Di mana di situ ada kategori inventaris memiliki bidang, ada kode kategori, deskripsi kategori, jenis stok, kode buku besar untuk harga pokok stok kategori ini, kode buku besar di mana biaya penyusunan stok, lalu kode buku besar tempat varian harga diposting. Selanjutnya adalah kode buku besar tempat varian penggunaan material diposting, kode buku besar umum di mana pekerjaan yang sedang berjalan untuk item-item di kategori ini dikodekan. Selanjutnya adalah bidang ini tidak relevan dengan kategori inventaris lainnya. Ketika properti kategori ditentukan, terdapat opsi untuk menentukan input bidang. Properti tersebut dapat berupa kotak teks, kotak centang, atau kotak combo dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya sebagai daftar yang dipisahkan dengan koma. Cara menambahkan inventaris, masuknya item untuk memerlukan masukan informasi dasar tertentu. Pemasukan informasi dasar dilakukan dengan memilih menu pada tab inventory dengan klik Add New Inventory Item. Deskripsi bagian, deskripsi stok barang panjangnya bisa sampai dengan 50 karakter. Deskripsi diperlukan untuk setiap item stok. Deskripsi ini digunakan untuk kotak pencarian yang disediakan setiap kali stok barang ditagih, dikreditkan, atau disesuaikan. Berikut adalah terkait dengan cara membuat item, di mana di sini adalah inventory item, ada item inquiries, ada item transaction, ada item maintenance. Di sini ada insert new item, di sini ada set for maintenance inventory item, ada enter partial description or enter partial stock code or enter partial supplier code. Nah, lalu kita masukkan in stock kategori, ada all, set no.
Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.